Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan hari ini, Masalah Hati. Matthew Henry mengatakan, tidak ada dosa dalam perkataan atau perbuatan yang tidak lebih dahulu muncul di dalam hati. Setiap hari kita membuat pilihan yang tak terhitung banyaknya. Ada yang kita pertimbangkan dan ada yang kita buat tanpa banyak berpikir. Tetapi tidak ada yang dibuat bertentangan dengan keputusan hati kita. Kata-kata yang kita ucapkan terkadang ceroboh, tetapi itu selalu merupakan perpanjangan dari apa yang telah kita simpan di dalam pikiran dan perasaan kita. Apakah kita terkadang mengatakan sesuatu tanpa berpikir? Terlalu sering, dan biasanya pada akhirnya kita akan menyesali kata-kata itu segera setelah terucap dari bibir kita. Namun tak pelak, kata-kata yang kita ucapkan tanpa memikirkannya menunjukkan apa yang diam-diam kita rasakan. Apakah Anda percaya, seperti yang Petrus nyatakan, bahwa dia tidak akan pernah menyangkal Kristus, bahwa Anda akan selalu membuat keputusan yang tepat ketika tekanan datang mendesak Anda? Jika Anda pernah mengalaminya, saya juga. Perkataan kita akan membuat kita menjadi pengecut ketika tekanan itu datang. Kata-kata kita bisa jauh lebih berani daripada kita. Sayangnya, kebenaran pada akhirnya terungkap. Kita semua ada dalam proses. Meskipun kita sangat ingin menjadi seperti Kristus yang sempurna, kita masih jauh dari kesempurnaan. Hati kita, seperti yang Yeremia katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Matthew Henry melanjutkan khotbahnya tentang kelicikan hati dengan mengatakan, Hati nurani manusia dalam keadaan yang rusak dan jatuh adalah penipu di atas segalanya. Hati menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, dan menyerukan kedamaian bagi mereka yang tidak memilikinya. Di sini hati sangat jahat, hati mematikan, hati mendatangkan putus asa. Kita tidak dapat mengetahui hati kita sendiri atau apa yang akan kita lakukan. Siapa yang bisa memahami kesalahannya? Apalagi mengetahui hati orang lain atau bergantung pada mereka. Yesus menyatakan bahwa apa yang berasal dari hati kita menajiskan kita. Motif kita dimulai dari pikiran dan keinginan kita. Inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk menyelaraskan pikiran dan keinginan itu dengan kehendak Tuhan. Kita tidak dapat menipu Tuhan. Yeremia 17 ayat 10 melanjutkan, Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hati adalah pusat dari seseorang. Disitulah kita memutuskan benar dan salah. Disitulah kita merumuskan rencana kita dan membangun respon yang sempurna. Di dalam hati juga, di mana kita merenungkan hal-hal yang tidak akan pernah kita lakukan dalam kehidupan nyata, di mana kita berhasrat, kita berencana, kita berasumsi, dan di mana setiap kecenderungan kejahatan umat manusia dapat ditemukan. Disinilah dosa dimulai, dan disinilah Kristus memenangkan pertempuran terpentingnya. Setiap kali kita memilih untuk berhenti memikirkan sesuatu yang berdosa dan mengalihkan pikiran kita kepada doa, Tuhan menang. Setiap kali kita menegur pikiran kita sendiri dan menggunakan kitab suci yang telah kita tanamkan dalam pikiran kita untuk melawan kebohongan dan godaan musuh, Tuhan menang. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kamu dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kotoran yang berada di luar tidak membuat kita bersih atau najis. Kondisi rumah kita atau pakaian kita tidak dapat menyatakan apa-apa tentang kondisi jiwa kita. Tuhan menyelidiki hati. Dia membaca pikiran dan menimbang pikiran kita, karena apa yang tersembunyi di sana adalah manusia sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.